Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Lebih dalam kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapan
Tuhanku, Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, penolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kiara la patakara la bara la basyir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, kiara la patakara la basyir. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takara la baseni adalah hiara. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Agung dan mulia, besarlah Kau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh, hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh, kiata karala barala 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 masyiti karala barala. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan.
adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah memimpin kami untuk menutup malam hari ini dengan pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Singkapkan seluruh firman Tuhan dan berikan kami roh hikmat dan wahyu sehingga kami dapat paham untuk setiap firman yang disampaikan. Sehingga kami tidak mengikut Engkau tanpa pengenalan yang benar. Kami mau terus diisi firman Tuhan sehingga pengenalan kami akan Engkau dan pengenalan kami akan firman Tuhan adalah benar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali bertemu lagi dengan saudara semuanya. Pagi tadi ketemu, malam ini ketemu lagi. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang rapture. Saya sudah sering membagikan ini, tetapi hari ini saya membagikan lagi lebih spesifik karena ada banyak pengajaran yang mengatakan rapture itu tidak ada. Saudara harus lebih percaya dengan apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya daripada mendengar orang lain. Sekalipun orang yang menyampaikan adalah
adalah orang-orang yang kelihatannya pintar untuk membahas Alkitab dan sebagainya, tetapi saudara tetap harus lebih mempercayai apa yang ditulis oleh Alkitab. Kenapa? Iblis itu berusaha untuk mengatakan rapture itu tidak ada supaya saudara tidak punya pengharapan, supaya saudara tidak mempersiapkan diri. Tetapi rapture itu ada karena ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya diselamatkan dari murka Allah pada waktu masa zaman Antikris. Masa kesusahan itu bukan hanya berbicara Antikris berkuasa, tetapi itu adalah masa murka Allah dicurahkan atas dunia. Penghukuman Allah itu dicurahkan kepada dunia. Itu sebabnya rapture ada supaya saudara dan saya diselamatkan untuk tidak masuk di dalam zaman itu. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Perhatikan, firman Tuhan berkata begini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang-orang yang mati di dalam Yesus atau orang-orang benar yang menyembah Tuhan Yesus itu akan bangkit lebih dahulu. Lalu sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, nah kita yang masih hidup yang masih tinggal, maksudnya bukan kita yang hidup di surga, tetapi kita yang hidup yang masih tinggal di bumi ini. Tapi saudara masih hidup dan saudara adalah orang-orang percaya Yesus, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi waktu Yesus datang untuk menjemput kita pada saat rapture, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit. Maka kubur-kubur akan terbuka. Dan kita yang masih hidup, setelah orang-orang yang mati bangkit, maka kita akan bersama-sama dengan mereka naik ke surga, bertemu Yesus di awan-awan. Jadi Yesus yang ada di surga turun, kita naik, kita ketemu di udara, ketemu di awan-awan, ketemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Alkitab berkata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu orang-orang percaya yang telah mati dan dibangkitkan. Kita akan bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan berada di dalam awan menyongsong Tuhan yang ada di angkasa. Ya, itu adalah terjadi dalam sekejap. Itu akan terjadi dalam sekejap, tapi memang akan terjadi kehebohan di seluruh dunia. Karena semua orang akan kehilangan orang-orang yang karena mereka semua akan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka akan kehilangan tetangganya atau bosnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan kubur-kubur terbuka. Itu pasti terjadi kehebohan. Kok bisa tiba-tiba kubur terbuka? Waktu dilihat tulang belulangnya nggak ada. Kenapa? Karena sudah bangkit semuanya. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan berkata rapture itu tidak ada, maka dia tidak percaya dengan apa yang Yesus tulis di dalam Alkitab. Alkitab berkata kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Rapture, kita diangkat untuk ketemu dengan Yesus di awan-awan. Yang kedua, ada yang berkata begini, kita tidak akan ada rapture karena manusia itu harus mati. Karena kita itu sudah berdoa, karena manusia sudah berdosa, jadi harus mati. Makanya rapture itu tidak akan ada, karena kalau rapture berarti kita itu diangkat hidup-hidup ke surga. Padahal manusia harus mati lebih dahulu. Siapa bilang? Memang manusia sebelum Yesus datang, semua hukum dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, sehingga orang harus mati lebih dulu. Tetapi ada Elia dan Henok yang sudah diangkat ke surga. Makanya ada yang memperkirakan nanti dua saksi yang akan datang nanti itu adalah Elia dan Henok. Tetapi Elia dan Henok itu naik ke surga, hidup-hidup tidak mati lebih dahulu. Makanya ada yang
kirakan dua saksi yang akan datang adalah Henoh dan Elia, karena mereka belum pernah mati. Bisa saja, tetapi di Alkitab memberikan kesaksian. Itu mujizat yang mereka lakukan adalah mujizatnya Elia, menghentikan hujan, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya, dan sebagainya. Lalu mujizat-mujizat yang satunya adalah mujizat yang dilakukan oleh Musa. Kita tahu di Alkitab, Henoh tidak pernah melakukan mujizat. Dia cuma dikatakan bahwa dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan mujizat. Oke, kita nggak bicarakan itu. Tetapi setelah Yesus datang, firman Tuhan itu kan berkata, Yesus mati di atas kayu salib, turun ke alam maut. Kenapa? Untuk menghancurkan kuasa kematian. Jadi kita kalau harus diangkat hidup-hidup, bisa nggak? Lah bisa, karena Tuhan sudah menghancurkan kuasa maut. Jadi kita nggak perlu mati dulu. Kalau memang kita harus diangkat di dalam rapture, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena Yesus telah mati dan mengalahkan maut. Yang artinya, kalau Tuhan katakan saudara harus naik ke surga tanpa kematian, bukan berarti menyalahin firman Tuhan. Karena saudara sudah dibenarkan. Karena saudara percaya Yesus, maka saudara sudah dibenarkan. Itu sebabnya masa rapture kita diangkat hidup-hidup, nggak perlu mati dulu. Jadi, apakah rapture itu ada? Ada. Banyak orang yang berkata, oh itu karena film-film Hollywood. Film-film ini mengambil dari Alkitab. Dan memang ada banyak orang yang telah mendapatkan penglihatan tentang rapture itu. Bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang, dan bahkan sekarang Tuhan banyak memberikan penglihatan dan mimpi kepada anak-anak yang bahkan belum tahu firman Tuhan, belum banyak tahu tentang ayat firman Tuhan, tentang pengajaran rapture, tetapi mereka mendapatkan mimpi dan penglihatan. Bahkan seperti yang saya pernah ceritakan, waktu kita di rapture, kita semua berpakaian putih, kita semua dalam keadaan berpakaian kemuliaan, tapi waktu sudah di udara, ketemu Yesus, kita kemudian akan naik ke surga, ada pesta anak domba, ada pesta anak domba, kita semua akan berpakaian pesta anak-anak raja. Jadi bukan cuma pakaian pesta biasa, tetapi pakaian pesta putri-putri raja, anak-anak raja. Lalu kita lanjutkan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 50-54 berkata begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Nah, ini firman Tuhan berkata, kita ini tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi, tidak semua orang percaya itu harus mati. Karena Alkitab di sini berkata ayat 51 dari 1 Korintus 15, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi ada manusia, ada orang-orang percaya yang memang tidak ditentukan untuk mati, tapi mereka akan dalam keadaan hidup-hidup, mereka diangkat ke surga. Mereka akan diangkat bertemu Yesus di awan-awan, dijemput Tuhan di awan-awan. Yesus gak perlu sampai turun menginjakkan kaki di bumi, tapi Yesus akan turun di awan-awan dan bertemu kita. Kita pun akan dilingkupi awan-awan dan naik ketemu Tuhan Yesus di udara. Lalu kita akan bersama-sama ke surga atau ke Firdaus untuk merayakan pesta anak domba. Ayat 52. Saya lanjutkan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh ini diubah, bukan diganti terus tubuh daging kita kemudian jatuh, itu namanya nggak bangkit, ya kan, jatuh, tergeletak di tanah, terus kita mendapatkan tubuh yang baru. Enggak, tubuh kita diubah. Dan ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dikatakan sekali lagi, dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa,
Dan kita semua akan diubah. Orang-orang yang mati dibangkitkan dan mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup, tubuh kita diubah dengan tubuh kemuliaan. Kita nanti akan naik bersama-sama, bertemu Yesus di awan-awan, dan Tuhan Yesus yang akan membawa kita ke surga. Karena untuk ke surga kita tidak bisa ke surga sendirian tanpa Yesus yang menjemput kita, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dia adalah pintu untuk kita datang kepada Bapa. Jadi harus Yesus yang jemput, bukan kita pergi sendiri. Bagaimana dengan Elia dan Elisa? Bagaimana dengan Elia dan Henok? Mereka juga dijemput kan? Memang Henokh tidak diceritakan, tapi saya percaya Tuhan yang menjemput dia. Lalu bagaimana dengan Elia? Elia itu dijemput oleh kereta kuda berapi dari surga untuk dibawa ke surga. Karena kita nggak bisa tiba-tiba mengunjungi surga sendiri, nggak bisa kalau bukan Tuhan yang membawa kita. Baik lewat Yesus sendiri, baik lewat malaikat atau kuda berapi, terserah sama Tuhan. Dan kita ini diangkat kita diangkat ke surga, dan kita diangkat bertemu Yesus dengan awan-awan. Setelah ketemu Yesus di awan-awan, di udara, baru kita dibawa ke surga. Sekali lagi tadi dikatakan begini, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Kita itu diangkat bersama-sama dengan semua orang-orang mati yang sudah dibangkitkan, dan kita yang masih hidup yang di dalam Yesus, kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Yesus dari surga turun, dan kita yang di bumi dibawa naik oleh awan-awan, ketemu Yesus di awan-awan, ketemu Yesus di angkasa atau di udara. Kan ada lagu, ada pertemuan di udara. Nah, kemudian Yesus akan membawa kita ke Firdaus untuk merayakan pesta anak domba. Jadi sekali lagi, rapture itu ada. Kenapa kok harus ada rapture sih? Itu adalah keadilan Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan ada pencobaan besar di bumi, ada murka Allah di bumi. Itu sebabnya Tuhan melepaskan kita. Kenapa? Kamu sudah membayar harganya selama ini. Orang menjadi Kristen biasa-biasa, mereka tetap hidup di dalam dosa, tetapi kau setia menanti-nantikan Tuhan, engkau setia berbuat benar. Itu sebabnya ini keadilan Tuhan, maka kamu diangkat Tuhan. Kamu tidak perlu mengalami yang namanya penghukuman. Kamu tidak perlu lagi menerima pencobaan berat yang akan datang. Kamu sudah bayar harganya. Kalau kemudian kita di zaman antikris, zaman penganiayaan, zaman murka Allah turun, kita juga ada, sudah setia. Kita dengan orang-orang Kristen yang nggak percaya sama-sama dihukum, ya itu namanya nggak adil. Ngapain kita sekarang setia sama Tuhan kalau pada akhirnya semuanya masuk di dalam pencobaan, yaitu masuk di dalam masa aniaya? Enggak, saudara, Tuhan itu Allah yang adil. Kalau saudara sudah membayar harganya, saudara tidak perlu membayarnya lagi. Makanya orang-orang yang tidak mau membayar harganya sekarang dengan menanti-nantikan Tuhan dengan hidup benar, ya mereka akan membayar harganya nanti pada waktu masa antikris. Makanya ada yang berkata, loh, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kasihan dong, masa antikris pasti murtad. Makanya kita yang sungguh-sungguh itu juga akan masuk, karena kita nggak murtad. Oh, cara kerja Tuhan tidak begitu. Hanya gara-gara orang yang tidak percaya, kalau mereka sih pasti murtad ya, makanya kitalah yang diuji. Loh, Tuhan itu nggak adil berarti. Karena Alkitab itu sudah banyak menceritakan, sebelum murka Allah turun, itu selalu orang benar diselamatkan lebih dulu. Pada masa zaman Nuh, keluarga Nuh diselamatkan sebelum murka Tuhan turun atas seluruh bumi lewat air bah. Kemudian pada waktu zaman Sodom dan Gomora, sebelum murka Tuhan turun, Tuhan sudah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Waktu Tuhan mau meruntuhkan Yeriko dan mengalahkan Yeriko, pada waktu Tuhan mengutus bangsa Israel meruntuhkan Yeriko dan mengalahkan Yeriko, Tuhan menyelamatkan dulu Rahab dan keluarganya karena mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan lebih dulu sebelum semuanya diruntuhkan dan sebelum
semua yang ada di kota Yeriko ditunggang balikkan, dan semua yang ada di Yeriko dibunuh. Rahab diselamatkan lebih dulu. Demikian juga pada masa Antikris, kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan diselamatkan lebih dulu. Itu sebabnya kalau saudara percaya kepada akan ada rapture, membuat saudara mempersiapkan diri. Kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Masa itu adalah masa Tuhan memberi kesempatan kepada iblis untuk melakukan apa saja yang mereka mau. Di situ akan ada, di situ pada masa Antikris, kekejaman yang paling kejam. Karena semua iblis yang sekarang ada di alam maut akan keluar semuanya. Makanya zaman Antikris itu sudah seperti neraka yang ada di bumi. Dan masa itu sangat berat karena masa itu juga adalah masa murka Tuhan kepada orang-orang yang jahat. Tetap ada perlindungan kepada orang-orang yang kemudian berseru kepada Yesus. Makanya Tuhan mengutus malaikat Michael untuk menyertai anak-anak Tuhan. Terutama juga kepada bangsa Israel. Mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Allah Yehova, tetapi menolak Yesus. Di masa itulah mereka harus membayar harganya. Tetapi tetap ada kasih karunia. Tetap nggak enak. Sekalipun Tuhan akan memberikan pertolongan dan memberi kekuatan, tapi tetap masa itu adalah masa yang tidak enak. Itu sebabnya jangan sampai kita masuk ke masa itu. Nah, dari sini firman Tuhan tadi meneguhkan bahwa rapture itu ada, bukan tidak ada. Dan sekali lagi, kalau dikatakan bahwa gak mungkin ada rapture karena kita semuanya harus mati lebih dahulu. Tidak, nggak semua orang harus mati. Karena sejak Yesus mati di atas kayu salib dan dia turun ke alam maut untuk menghancurkan kuasa maut, makanya tidak perlu lagi ada kematian. Itu sebabnya di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 19 berkata begini, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, yaitu kepada kaki Yesus, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus telah memegang kunci maut dan memegang kunci kerajaan maut. Jadi, saudara tidak perlu mati kalau ada rapture. Tidak perlu semua orang harus mati dulu. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan telah memegang kunci maut dan memegang kunci kerajaan maut. Juga firman Tuhan tadi berkata bahwa tidak semua akan mati, tetapi kita akan diubah dan kita naik di awan-awan menyongsong Tuhan Yesus. Tulis di chat, tidak semua orang harus mati dulu. Pada waktu Yesus menjemput gerejanya, aku juga dijemput Tuhan pada masa rapture. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur rapture itu ada, sehingga kami punya pengharapan untuk kami benar-benar menjaga hidup kami dan membayar harganya sekarang, supaya kami tidak perlu membayar harganya di masa dan di zaman kesusahan besar, yaitu di zaman Antikris. Sehingga kami diluputkan dari murka Tuhan atas dunia ini yang begitu jahat. Dan tolong kami Tuhan Yesus sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran. Didik kami, hajar kami pada waktu kami serong ke kanan dan ke kiri, sehingga kami didapati benar dan didapati punya iman pada waktu Yesus menjemput gerejanya, sehingga kami dilayakkan untuk ikut bersama-sama Yesus pada masa rapture. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Next time kita akan lanjutkan lebih detail lagi di kelas pengajaran. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu besok pagi di Mesbah Doa. Jangan lupa untuk subscribe. Selama kau beserta